Kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, mungkin masih di toko atau di kantor, dimanapun kau berada, yang saat ini tengah mengikuti ibadah ini, terlebih yang ada di ruangan ini, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca secara responsoria, secara bergantian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan ayatnya yang genap. Demikian sampai ayat ke-6, nanti di ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Jikalau sudah dapat, katakan puji Tuhan. Haleluya. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing dan kita ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Saya bacakan dari ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan dengan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayatnya yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Silakan. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bersama? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji nama Tuhan, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, dalam satu kesempatan seorang pendeta, sebutlah namanya pendeta X ya. Seorang pendeta selesai berkhotbah di sebuah gereja oleh karena adanya undangan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Seusai ibadah seperti lazimnya dilakukan di gereja itu, maka semua penata layan kembali ke ruang khusus yang memang digunakan untuk persiapan ibadah dan mengakhiri ibadah. Jadi memang ada gereja yang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya tidak sebutkan gereja apa karena ini ilustrasi ya. Dalam kesempatan itu pendeta X ini ketika berkhotbah menyampaikan renungan, menyampaikan firman Tuhan dengan sangat keras, dengan sangat tegas. Keras dan tegas karena perkataan firman Tuhan yang disampaikan menemplak dosa banyak orang di ruangan itu. Tidak bermaksud menghakimi sesama manusia, tetapi itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta X ini dalam kesempatan itu. Nah, selesai khotbah, selesai ibadah, mereka ke ruangan yang khusus tadi untuk para penata layan hari itu. Sebelum mengakhiri dengan doa, salah satu dari majelis gereja itu berkata, mohon maaf Pak Pendeta, tolong lain kali kalau berkhotbah jangan keras-keras. Bukan suaranya maksudnya, pesannya jangan terlalu tegas. Sedikit sejenak terdiam Pak Pendeta X ini dan berpikir bagaimana harus menjawabnya. Kemudian sembari berpikir dia melayangkan pandangnya
ke satu lemari kecil yang ada di ruangan itu, dan di sana ada sebuah botol kecil, dan dari jauh dia lihat di botol itu ada labelnya, ada stikernya, bergambarkan silang dan ada tengkoraknya gitu. Saudara bisa membayangkan dan bisa menyimpulkan ketika kita melihat botol seperti itu, kira-kira isinya apa? Tanpa berpikir lama, Pak Pendeta bergerak mendekati lemari kecil itu dan mengambil botol kecil tersebut. Dan dia berkata, "Bapak lihat, ini apa? Dan isinya kira-kira apa? Coba Bapak bayangkan, seandainya stikernya saya copot dan saya ganti menjadi gula-gula. Kira-kira apa yang akan terjadi?" Kata Pak Pendeta X ini. Tentu semua terdiam dan tahu betul bahwa akibatnya sangat fatal. Demikian jugalah ketika firman Tuhan yang benar kita tahan demi kenyamanan telinga dan sukacita sementara. Saudaraku, bukan maksud saya bahwa ketika nanti firman Tuhan disampaikan maka akan ada perkataan yang mungkin renungan firman Tuhan, rema yang disampaikan mungkin akan cukup keras bagi kita para pendengar. Bukan demikian maksud saya, tapi biar kita menyediakan hidup kita. Kapanpun, dimanapun, selama kita masih hidup dan ketika kita memiliki kesempatan untuk menerima firman Tuhan, dari siapapun itu, dimanapun itu, kapanpun itu. Ketika firman Tuhan itu berbicara dan mungkin menyakiti daging kita, maka mari kita terima itu. Sebab sama seperti obat, memang obat itu umumnya pahit, Pak. Kalau obat manis-manis semuanya, yang ada nanti kita sakit gula. Kadang saya berpikir juga begitu, kalau makanan enak semua atau manis semua, jangan-jangan kita diabetes semua. Maka kehidupan itu pun demikian. Terkadang adalah baik untuk kita, adalah menyehatkan tubuh, bahkan jiwa, bahkan roh kita, ketika kita mengalami sesuatu yang dalam tanda petik pahit. Bagi yang setuju katakan amin. Kadang yang pahit itu tidak selalu melukai kita, bahkan menyembuhkan kita. Bukan begitu? Kadang yang pahit itu menyembuhkan, bahkan menyehatkan kita. Maka dari itu mari kita sediakan hidup kita untuk firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini tema renungan pada malam hari ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau berhasil? Saudara sudah berhasil? Amin. Masih mau lebih berhasil? Masih. Ya, enggak ada yang salah dengan itu. Ketika motivasimu lurus, maka engkau terus berusaha lebih baik lagi. Itu tidak ada yang salah. Tapi ketika kita berusaha semakin baik lagi, semakin berhasil lagi, sudah kaya makin kaya lagi, tapi untuk kesenangan diri kita, maka kita adalah salah satu orang kaya yang bodoh yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Lukas. Tidak ada yang salah dengan usaha kita untuk semakin hari semakin baik ketika motivasi dan tujuan kita lurus di mata Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang seperti itu. Saudara, kalau kita mau berhasil, maka kita harus memenuhi kriteria yang ini. Sebagian, ya. Ini baru sebagian kecil dari kriteria untuk berhasil. Apa itu? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Maksudnya apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hidupnya, kelakuannya, tingkah langkahnya, gerak hidupnya,
itu sesuai dengan kebenaran. Tentu Bapak Ibu Saudara teman-teman semua yang di tempat ini dan yang di rumah dimanapun berada tahu bahwa orang fasik itu bukan orang bodoh. Orang fasik bukan orang yang IQ-nya jongkok atau merangkak. Orang fasik bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Orang fasik adalah orang yang tahu apa yang benar tapi tidak mau melakukannya. Sebab dia punya pengertiannya sendiri dan punya keinginan sendiri. Itu orang fasik. Tidak mau diarahkan oleh firman Tuhan. Tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya melakukan dan menghidupi kebenaran yang ia tahu. Itu orang benar. Yang pertama. Yang kedua dikatakan tadi tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini kan kalimat puisi ya, kalimat sastra Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kalau dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa bukan berarti ada jalan khusus orang berdosa terus dia berdiri di situ. Bukan itu maksudnya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa artinya tidak hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa masih mungkin kita yang masih hidup di dunia ini. Tapi bukan tabiatnya untuk melakukan dosa, bukan kesukaannya. Nah, setelah 2 poin ini saja tentu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bisa men-scan dirimu masing-masing. Kita bisa mendeteksi diri kita. Apakah kita adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa atau tidak. Yang ketiga, dikatakan tadi tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencemooh itu artinya pengejek, penghina. Siapa yang suka ngejek-ngejek orang di sini? Hah? Kenapa orang suka ngejek? Satu, karena dia nggak ngerti, bisa jadi. Kedua, karena dia merasa lebih hebat. Benar nggak? Akhirnya karena dia merasa lebih hebat, lebih oke, lebih jago, lebih mantap, lebih mapan, maka ketika dia tidak kenal dan tidak mengerti firman Tuhan, kecenderungan orang seperti itu akan merendahkan orang lain, kan begitu. Kesukaan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh artinya dia tidak memiliki kebiasaan buruk. Ini orang-orang, ciri-ciri orang yang punya bakat berhasil. Masih punya bakat loh ya, belum tentu berhasil. Karena untuk berhasil itu tidak hanya harus atau tidak cukup melakukan ini saja atau menghindarkan diri dari kebiasaan ini tadi saja. Ketika kita memiliki karakter seperti yang disebutkan dalam ayat pertama ini, kita berbakat. Katakan berbakat. Berbakat berhasil. Punya bakat berhasil. Kalau yang 3 ini aja kita belum punya, saudara, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, maka kita ngimpi untuk berhasil. Katakan pada orang sebelahmu, jangan ngimpi loh. Gitu. Haleluya. Tetapi yang kesukaannya, perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini pun sebuah kiasan sebenarnya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perhatikan dengan baik. Apa maksudnya yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, bukan siang dan malam kita duduk termenung, kemudian kita merenungkan firman Tuhan, kita ke toilet, kita merenungkan firman Tuhan, kita kerja, kita bikin PR yang sekolah, yang kuliah, bikin tugas yang bekerja sambil merenungkan firman Tuhan. Akhirnya apa? Karena merenung terus, kerjaan gak beres, PR gak selesai, tugas gak tuntas. Apakah seperti itu maksudnya? Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Tentu bukan itu. Itu kiasan. Maksudnya apa? Dalam segala gerak hidupnya selalu berpadanan atau bersesuaian dengan firman Tuhan. Mau dagang nih. Dagang, kalau aku jual segini, aku ngomong begini, tawarin barang begini kepada customerku, kira-kira dosa enggak ya? Sesuai dengan firman Tuhan enggak ya? Menyalahi kehendak Tuhan enggak ya? Nah, seperti itulah yang dikatakan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam.
Selalu melihat tindakannya dari perspektif Alkitab atau firman Tuhan. Yang kulakukan ini benar tidak ya? Yang kuucapkan ini benar tidak ya? Yang kupikirkan ini sesuai dengan firman Tuhan tidak ya? Nah, seperti itulah yang dimaksudkan dengan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dikatakan berbahagialah orang yang seperti itu, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Bukan kesukaannya main game, hai anak muda. Bukan kesukaannya ngegosip, hai ibu-ibu. Bukan kesukaannya ngomongin sesuatu yang gak jelas, hai bapak-bapak. Bukan ngomongin orang, bukan ngomongin kejelekan orang kesukaannya, tapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, karena hidupnya jauh dari kumpulan pencemooh, tidak hidup menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Artinya dia selalu merenungkan firman Tuhan. Artinya dia selalu melihat segala tindak tanduknya, pikiran perkataannya dari sudut pandang firman Tuhan sesuai atau tidak. Maka pastilah orang yang seperti ini jujur. Pasti ya, pasti jujur. Nggak mungkin dia nipu ketika dia berusaha, berdagang, berkata-kata, berinteraksi dengan orang lain. Nggak mungkin dia nipu, pasti jujur orangnya. Kemudian pasti dia pekerja keras. Pasti itu. Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu bahwa memang hakikat manusia itu adalah pekerja. Apalagi firman Tuhan katakan, bagi barang siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Oh, tentu itu akan membuat kita antusias untuk bekerja. Sebab bekerja pun adalah pelayanan kita, bukti pengabdian dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dengan kita tidak bekerja, kita kekurangan. Kita tidak memiliki apapun. Akhirnya kita minta sana, minta sini. Susahin sana, susahin sini. Menjadi benalu. Orang yang hidupnya seperti yang disampaikan dalam ayat 1 dan 2 tadi, tidak mungkin dia pemalas, pasti dia pekerja keras, pasti dia giat, pasti dia tekun, pasti dia bertanggung jawab, bahkan dia tidak cengeng, dia tidak gampang menyerah, dia tahan banting, punya daya juang yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab selain ada penyertaan Tuhan, dia juga percaya ketika dia tidak sanggup, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin, saudara. Apakah kita ini tergolong orang yang benar seperti firman Tuhan sebutkan tadi? Sudahkah kita tergolong kepada orang benar itu? Atau kita masih ada di tempat yang abu-abu, di tengah-tengah? Benar tidak, fasik tidak, artinya ya kadang benar, kadang fasik. Apalagi lebih sering fasiknya. Atau jangan-jangan ini amit-amit saudaraku, jangan-jangan kita adalah orang fasik itu. Amit-amit ya. Mari saudara, kita bedakan terminologi atau istilah orang benar dan orang Kristen. Memang tidak dapat kita pungkiri, bahkan saya sendiri dulu berpikir bahwa orang Kristen adalah orang benar. Istilah orang benar, orang Kristen, orang percaya dalam Alkitab perlu kita pahami dengan benar. Orang benar sudah disebutkan tadi ya, sudah disebutkan tadi menurut kitab Mazmur tadi. Tentu dalam kitab Perjanjian Baru lebih tegas lagi seperti apa orang benar itu. Tapi orang Kristen, saudara ketika belajar bahasa Indonesia di sekolah dulu, tentu pernah menemukan ada namanya penyempitan dan perluasan makna. Seperti ibu, dulu ibu, sebutan ibu itu hanya disampaikan atau ditujukan kepada wanita yang melahirkan kita. Kalau sekarang ibu-ibu kita kenal nggak kenal, bahkan bukan melahirkan kita panggil dia ibu. Ibu Lisa, ibu Gembala, tapi tidak melahirkan saya loh.
itu mengalami perluasan makna. Demikian juga Kristen, kata Kristen juga mengalami perluasan makna. Kalau dulu Kristen itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang hidupnya seperti Kristus, meneladani Kristus. Makanya dulu Kristen itu sebenarnya cemoohan, ejekan kepada orang-orang yang hidupnya seperti Kristus. Dan memang semestinya Kristen itu begitu, tapi sekarang mengalami perluasan makna. Kristen sekarang bukan sekedar pengertiannya orang yang seperti Kristus. Orang yang beragama Kristen sudah dibilang Kristen. Padahal sebenarnya bukan begitu kan? Nah, sehingga orang benar tidak sama dengan artinya dengan orang Kristen dalam pengertian kontemporer atau pengertian sekarang. Kita, puji Tuhan saudara, puji Tuhan, kita memang telah dibenarkan. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib kita dibenarkan. Dosa kita ditebus. Di hadapan Tuhan kita adalah orang benar. Katakan amin. Kita orang yang benar di hadapan Tuhan sebab ada darah Yesus, darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas gunung, di atas bukit Kalvari, di atas bukit Golgota yang menghapuskan dosa setiap kita, bahkan dosa orang-orang yang akan lahir setelah kita nanti atau orang-orang yang sebelum Kristus. Memang kita telah dibenarkan melalui penebusannya, namun belumlah selesai saudara. Kita memang sudah ditebus dan dibenarkan. Perhatikan, kita ditebus dan dibenarkan supaya kita benar-benar menjadi orang benar. Maksudnya gimana? Kita dibenarkan supaya kita benar-benar menjadi benar. Ingat bahwa penebusan Tuhan Yesus itu berlaku untuk semua orang. Bahkan mereka yang ada di kutub utara, di pelosok-pelosok daerah terpencil sekalipun yang tidak dijangkau oleh Injil, bagi mereka pun penebusan itu berlaku. Dosa mereka pun sudah ditebus. Mereka sudah dibenarkan. Tapi pembenaran itu tidak selesai di situ. Kita dibenarkan supaya benar-benar menjadi benar. Oleh sebab itu, saudaraku, supaya apa saja yang kita perbuat berhasil, mari kita hidup sesuai dengan kebenaran. Kita lompat ke kitab Yohanes. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Waktu saya semakin menipis, tapi biar Roh Kudus terus beracara ketika firman-Nya diberitakan. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8 saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, mari kita terus berbuah. Ya, mari kita terus berbuah. Sebab kalau kita tidak berbuah dalam hidup ini, artinya kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, tapi kita tidak berbuah. Hati-hati, jangan sampai Tuhan potong kita dan kita dibuang. Kita terpisah dengan Allah dari Allah untuk selamanya. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, firman Tuhan membersihkan kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jelas sekali, Bapak Ibu punya pohon sesuatu di rumah, coba potong salah satu carang atau rantingnya. Dapatkah carang atau ranting yang terpotong itu terus bertumbuh apalagi berbuah? Tentu tidak. Carang atau ranting itu terus harus menempel pada pohon atau pokoknya. Supaya dengan demikian dia tetap hidup dan memiliki kemampuan kesempatan untuk berbuah. Demikian jugalah kita. Ketika kita terpisah dari Tuhan. Kalau kita sekedar menjadi orang Kristen, beragama Kristen, tapi tidak berbuah hidupnya. Maka kita sama seperti pohon atau ranting atau carang yang dipotong dan terpisah dari pohonnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam dia, artinya kita menghidupi firman Tuhan. Ia berbuah banyak. Katakan amin. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali waktu saya terhenti dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di ayat ini. Kok dikatakan kita tidak dapat berbuat apa-apa? Bukankah di luar Tuhan kita masih bisa bekerja? Bukankah di luar Tuhan kita masih bisa berkarya, bahkan sukses, berhasil? Kok dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa? Ini maksudnya, di luar Tuhan, di luar Yesus, tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak Bapa. Hanya di dalam Tuhan Yesus,
Di dalam pengiringan kita kepada Yesus lah kita bisa melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu kalau dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, artinya kita tidak mungkin bisa berbuah ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan itu sendiri. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan saudaraku, ini keras sebenarnya. Tapi kan intonasi suara saya cukup datar. Sehingga kadang-kadang pesannya biasa bagi kita. Coba perhatikan, barang siapa ayat 6, tidak tinggal di dalam aku kata Tuhan Yesus. Artinya sekedar menjadi orang yang beragama Kristen, tapi tidak menghidupi kehidupan Kristus. Kristus itu agenda hidupnya cuma satu selama di bumi. Apa itu? Melakukan pekerjaan Bapa dan melakukan kehendaknya. Cuma itu agenda hidup Tuhan. Dan semestinya itu jugalah yang menjadi agenda hidup kita. Satu-satunya agenda hidup kita. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita kuliah, kita sekolah, kita berusaha apapun yang kita lakukan. Semestinya, seharusnya, sejatinya yang menjadi agenda hidup kita satu-satunya adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus kita, yang mengutus Tuhan Yesus. Dan melakukan kehendaknya. Hanya itu. Makanya tadi seperti yang saya sebutkan di awal 1 Korintus 10 ayat 30 dikatakan apapun yang kamu lakukan, baik engkau makan, baik engkau minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab memang begitulah kondisi dan keadaan keharusan hidup kita, yaitu memiliki agenda tunggal. Apa itu? Melakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan kehendakku. Makanya Rasul Paulus katakan, dan aku hidup namun bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa? Paulus tidak menghidupi hidupnya sesuai dengan keinginannya lagi. Dulu dia punya ambisi sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang manusia. Tapi setelah ketemu Tuhan, ambisi pribadinya hilang. Ambisinya cuma satu, menyenangkan Tuhan. Dan biarlah itu juga yang menjadi ambisi kita ya, saudaraku. Katakan amin. Biarlah itu juga yang menjadi ambisi hidup kita, agenda tunggal dalam hidup kita. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kita semua adalah saudara, tidak sedarah memang, tapi di dalam tubuh Kristus, kita yang tergabung di gereja GBI Avenuel Jakarta ini, saya dan saudara semua kita adalah saudara. Mari kita semua saling mengingatkan, saling mendukung, saling mendorong, saling memotivasi, saling mendoakan supaya kita tidak terbuang akhirnya dari hadapan Tuhan. Katakan amin. Ketika teman kita, saudara kita jatuh, jangan justru diinjak, tapi bantu dia untuk bangkit. Ketika dia melakukan kesalahan, jangan mencelanya, tapi tunjukkan jalan yang benar. Amin saudaraku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, kata Tuhan Yesus, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Wow, ini seringkali disalah mengerti. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Salah dimengerti seringkali, bahkan saya dulu salah mengerti ini. Saya pikir ketika saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, saya menjadi orang Kristen, saya melayani, maka firman ini bisa digenapi, yaitu mintalah apa saja. Makanya orang akhirnya tumpang tangan kan, tumpang tangan mobil orang, rumah orang, kendaraan orang, tumpang tangan istri orang, tumpang tangan dompet orang, tumpang tangan toko orang. Apa? Aku klaim ini janji Tuhan, apapun yang ku minta akan diberikan. Salah mengerti saudaraku. Tentu, ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 2 tadi, ketika kesukaan kita adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, tidak mungkin kita punya keinginan yang aneh-aneh. Tidak mungkin kita minta sesuatu yang neko-neko. Sebab apa? Sebab kita tahu hati Bapa. Sebab kita tahu hati Tuhan. Sebab kita tahu kalau aku minta ini, oh ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita punya radar yang nyambung dengan radarnya Tuhan. Sehingga kita tahu selera Tuhan itu seperti apa. Sehingga nggak mungkin kita akan minta sesuatu yang tidak sesuai selera Tuhan. Maka dikatakan di sini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, tentunya yang juga dikehendaki Tuhan. Nah kalau yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan, kita minta dikasih nggak? Pasti dikasih. Pasti dikasih. Yang menjadi pertanyaan, apakah keinginan kita merupakan keinginan Tuhan juga? Kan itu. Makanya sering saya kumandangkan di ruang dengar kita di gereja ini. Jangan mengingini sesuatu yang Tuhan tidak ikut
ingini. Jangan menikmati sesuatu yang Tuhan tidak ikut nikmati di dalamnya. Kita mungkin menikmati liburan. Tapi kalau Tuhan bilang jangan liburan, semestinya kita jangan liburan. Salahkah liburan? Tidak salah. Tuhan juga mau kita hidup damai sejahtera, bersuka cita, senang. Tapi kan ada kalanya kita dibutuhkan di pelayanan, tapi kita tinggalkan pelayanan, kita jalan-jalan. Nah itu salah. Jangan bilang, Pak Immanuel itu bilang gak boleh jalan-jalan. Putar khotbah ini dari awal sampai selesai. Jangan sampai dipenggal-penggal khotbahnya ya. Jangan dipenggal-penggal. Dan yang terakhir, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, murid Tuhan artinya orang yang merelakan dirinya terus dibentuk firman Tuhan dan hidup sesuai kehendak Sang Guru yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, kuncinya cuma satu. Tahu, kenali kehendak Tuhan dan lakukan, pasti berhasil. Sebab pasti yang kita inginkan, yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa.